Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan, hasil analisis, kami pada mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Kopi Kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Walia Miftah Hujana dengan NRP 22244014010140. Eee, Nama saya Nabila Nazuharyana dengan NRP 2440101109. Baik, langsung saja, masuk ke pendahuluan. Mhm. Jadi sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita semua tahu kalau saat ini bisnis coffee shop berkembang cukup pesat, terutama di kota-kota besar seperti Bandung. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat untuk minum kopi, tapi juga sudah menjadi tempat untuk belajar, mengerjakan tugas, meeting, bahkan sekedar berkumpul dengan teman. Apalagi di kalangan mahasiswa sekarang dan pekerja muda, coffee shop sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Melihat kondisi tersebut, kami melihat adanya peluang untuk mendirikan usaha coffee shop yang tidak hanya menawarkan minuman kopi, tetapi juga menyediakan makanan serta suasana yang nyaman bagi pelanggan. Karena itu, kami membuat perencanaan usaha yang diberi nama Coffee Kami dan melakukan studi kelayakan untuk mengetahui apakah usaha ini layak dijalankan atau tidak. Next. Nah, usaha yang akan kami rancang bernama Kopi Kami. Kopi Kami bergerak di bidang food and beverage atau F&B dengan konsep coffee shop modern yang nyaman dan estetik. Produk yang kami tawarkan tidak hanya minuman kopi, tetapi juga minuman non-kopi dan makanan utama sehingga pelanggan memiliki lebih banyak pilihan ketika datang ke coffee shop kami. Nama kopi kami dipilih karena memiliki makna kebersamaan dan kedekatan dengan pelanggan. Kami ingin pelanggan merasa bahwa kopi kami bukan hanya tempat membeli makanan dan minuman, tapi juga menjadi tempat yang nyaman untuk beraktivitas dan berkumpul. Selain itu, konsep interior yang sederhana juga dibuat modern dan estetik agar cocok untuk berbagai aktivitas seperti belajar, bekerja, maupun bersantai. Next. Selanjutnya ada rencana lokasi dan target pasar. Jadi lokasi yang kami gunakan yaitu lokasinya ada di, Jalan Wastu Kencana nomor 79 Bandung. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena daerah tersebut berada di kawasan yang cukup strategis dan dekat dengan berbagai aktivitas masyarakat. Di sekitar lokasi terdapat kampus, tempat tinggal mahasiswa, area perkantoran, dan pusat kegiatan masyarakat yang berpotensi menjadi target pasar utama Kopi Kami. Selanjutnya target pasar kopi kami adalah masyarakat yang berusia, 15 sampai 34 tahun, yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, maupun, masyarakat umum. Kelompok usia ini dipilih karena merupakan kelompok yang paling sering mengunjungi coffee shop, baik untuk nongkrong, mengerjakan tugas, bekerja, maupun sekedar menikmati makanan dan minuman. Selain berdasarkan usia, target pasar kami juga berasal dari, kalangan ekonomi menengah hingga menengah atas yang memiliki daya beli sesuai dengan harga produk yang kami tawarkan. Dengan, target pasar yang jelas, kami dapat menentukan, jenis produk, harga, dan konsep usaha yang sesuai dengan konsep atau kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada produk yang ditawarkan. Kopi kami menyediakan berbagai, produk yang terdiri dari 3 kategori utama. Kategori pertama adalah minuman kopi seperti kopi kami, kopi latte, americano, caramel macchiato, dan butterscotch latte. Yang kategori kedua adalah minuman non kopi seperti matcha latte, Thai tea, coklat creamy, regal milk, dan leci tea. Kemudian kategori ketiga adalah makanan yang terdiri dari rice bowl katsu, rice bowl ayam suwir, french fries, mixed platter, cireng chili oil, dan toast atau roti bakar. Dengan variasi menu yang lengkap, kami berharap dapat menjangkau lebih banyak konsumen karena tidak semua pelanggan menyukai kopi. Dengan penetapan harga, kopi mulai dari 20.000 sampai 30.000, non kopi 10.000 sampai 30.000, main course 20.000 sampai 40.000. Alasan kami menetapkan harga dengan harga sekian karena, harga disesuaikan dengan daya beli target pasar. Kedua, masih kompetitif dibandingkan kopi shop sejenis, dan yang ketiga, harga tersebut adalah, sudah mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Untuk mengetahui gambaran usaha yang akan dijalankan, kami juga melakukan benchmark dengan salah satu coffee shop yang sudah beroperasi yaitu Brazili Coffee. Brazili Coffee berlokasi di Jalan Taman Sari, tepatnya di depan Taman Juanda dan dekat dengan Universitas Pasundan. Lokasi tersebut cukup ramai karena berada di kawasan mahasiswa dan wisata.
Berdasarkan hasil observasi, Grizzly Coffee memiliki omset sebesar 300 sampai 700 ribu per hari dengan jumlah penjualan sekitar 25 sampai 30 cup per hari. Sementara itu, kopi kami menargetkan omset 3,2 juta per hari dengan target penjualan rata-rata 120 produk. Perbedaan ini terjadi karena kopi kami tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menyediakan berbagai minuman, non kopi, dan makanan utama yang menjadi sumber pendapatan tambahan. Selain itu, konsep usaha yang kami rancang juga memiliki kapasitas tempat duduk yang lebih besar dan variasi menu yang lebih lengkap, sehingga target penjualan yang ditetapkan menjadi lebih tinggi. Dari hasil benchmark ini, kami memperoleh gambaran mengenai kondisi pasar, tingkat persaingan, serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan usaha kopi kami. Next. Selanjutnya ada hasil analisis prausaha. Eee, baik, data yang digunakan ini berasal dari 3 sumber, yaitu, data jumlah mahasiswa aktif Universitas Pasundan, data jumlah mahasiswa aktif Universitas Islam Bandung, serta data jumlah kota, Bandung berdasarkan kelompok umur dan gender. Data penduduk kota Bandung diperoleh berdasarkan kelompok usia yang sesuai dengan target pasar kopi kami, yaitu usianya 15 sampai, 34 tahun. Kelompok usia ini dipilih karena merupakan usia produktif yang memiliki kecenderungan tinggi untuk mengunjungi kopi shop, baik untuk belajar, bekerja, mengerjakan tugas, maupun bersosialisasi. Selain itu, kami juga memasukkan data, mahasiswa Universitas Pasundan dan Universitas Islam Bandung karena keduanya, eee, berada di sekitar wilayah target pasar ya dan memiliki karakteristik konsumen yang sesuai dengan konsep usaha kopi kami. Mahasiswa merupakan salah satu, segmen pasar potensial yang cukup sering mengunjungi coffee shop untuk sebagai aktivitas akademik maupun sosial. Selanjutnya, jumlah data mahasiswa dari Universitas Pasundan dan Universitas Islam Bandung diakumulasikan dengan data penduduk Kota Bandung berdasarkan usia dan gender. Hasil akumulasi tersebut menghasilkan jumlah target pasar yang dapat dilihat pada tabel, yaitu sebanyak 792.224 orang pada tahun, 2020 dan terus meningkat sehingga mencapai 892.291 orang pada tahun 2025. Peningkatan jumlah target pasar ini menunjukkan bahwa potensi konsumen yang dapat menjadi, pelanggan kopi kami juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, tidak seluruh populasi tersebut akan menjadi pelanggan kopi kami. Oleh karena itu, pada tahap berikutnya, dilakukan, penyaringan menggunakan metode ring rasio untuk memperoleh jumlah konsumen yang benar-benar, berpotensi melakukan pembelian produk kopi kami. Melalui proses tersebut, diperoleh nilai permintaan efektif atau PE yang menggambarkan jumlah konsumen potensial yang menjadi target pasar utama kopi kami. Berikut adalah ring rasio. Pada tahap ini, kami melakukan pengukuran permintaan untuk mengetahui jumlah konsumen potensial yang dapat menjadi target pasar kopi kami. Dasar perhitungan yang kami gunakan adalah jumlah penduduk Kota Bandung berusia 15 sampai 34 tahun. Kelompok usia ini dipilih karena merupakan, kelompok usia produktif yang memiliki kebiasaan tinggi dalam mengonsumsi makanan dan minuman di luar rumah serta sering mengunjungi coffee shop. Untuk memperoleh jumlah konsumen yang lebih realistis, kami menggunakan metode ring rasio dengan, beberapa asumsi penyaringan. Asumsi pertama adalah sebesar 50%, yaitu masyarakat yang memiliki kebiasaan melakukan konsumsi di luar kebutuhan pokok rumah tangga. Asumsi kedua sebesar 30%, yaitu masyarakat yang mengalokasikan pengeluarannya untuk produk pangan. Asumsi ketiga sebesar 50%, yaitu masyarakat yang mengonsumsi minuman sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Asumsi keempat sebesar 50%, yaitu masyarakat yang memiliki minat terhadap produk berbasis kopi maupun minuman sejenis. Kemudian asumsi terakhir sebesar 60%, yaitu masyarakat yang memiliki kebiasaan berkunjung ke coffee shop. Melalui tahapan, penyaringan tersebut diperoleh nilai, PE, permintaan efektif atau PE yang ditunjukkan jumlah konsumen potensial yang benar-benar berpeluang menjadi pelanggan kopi kami. Kita dapat melihat bahwa nilai permintaan efektif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah permintaan efektif sebesar, 17.825,04 dan meningkat menjadi 18.726,55 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa jumlah calon konsumen yang berpotensi menjadi pelanggan kopi kami terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada kelompok usia produktif. Hal ini menjadi indikasi bahwa peluang pasar yang tersedia masih cukup besar dan mendukung pendirian, kopi kami. Selanjutnya ada perhitungan PE asumsi. Pada penelitian ini, target pasar menjadi
dibagi menjadi 4 kelompok usia, yaitu 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24 tahun, 25 sampai 29 tahun, dan 30 sampai 34 tahun. Masing-masing kelompok diasumsikan memiliki proporsi yang sama, yaitu sebesar 25% dari total permintaan efektif. Selanjutnya, setiap kelompok usia diberikan asumsi jumlah konsumsi atau pembelian produk dalam 1 tahun. Kelompok usia 15 sampai 19 tahun diasumsikan melakukan pembelian sebanyak 10 cup per tahun. Kelompok usia 20 sampai 24 tahun sebanyak 35 cup per tahun. Kelompok usia 25 sampai 29 tahun sebanyak 30 cup per tahun dan kelompok usia 30 sampai 34 tahun sebanyak 25 cup per tahun. Nilai asumsi diperoleh dengan mengalihkan jumlah PE pada masing-masing kelompok usia dengan jumlah cup yang dikonsumsi per tahun. Hasil dari seluruh kelompok usia kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total potensi permintaan produk setiap tahunnya. Kita dapat melihat bahwa total PE asumsi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun eee, pada tahun 2020 sebesar 442,97 cup, pada tahun 2021 445.500 cup, pada tahun 2022 sebesar 452,247 cup, pada tahun 2023 sebesar 45 empat 451.168, pada tahun 2024 sebesar 463.689, pada tahun 2025 sebesar 468.164. Peningkatan tersebut, menunjukkan bahwa potensi permintaan produk coffee shop terus bertambah setiap tahun. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah, penduduk usia produktif yang menjadi target pasar utama kopi kami. Baik, selanjutnya peramalan permintaan. Pada tabel ini terdapat dua variabel utama, yaitu variabel Y yang merupakan permintaan efektif dan variabel X yang merupakan jumlah penduduk usia sebagai target pasar kopi kami. Data yang digunakan berasal dari tahun 2020 sampai 2025. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai X, Y, yaitu hasil perkalian antara variabel X dan Y, serta nilai X kuadrat yang merupakan kuadrat dari variabel X. Perhitungan XY dan X kuadrat diperlukan karena menjadi komponen utama dalam mencari nilai koefisien regresi atau nilai B dan konstanta atau nilai A. Dari tabel terlihat bahwa total permintaan efektif atau sigma Y sebesar 2.722.864. Eh, Total jumlah penduduk atau sigma X sebesar 4.858.665 dan total nilai sigma X Y sebesar 2 triliun sekian dan total nilai sigma X kuadrat sebesar 3 triliun sekian. Bisa dilihat di tabelnya. Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan pada rumus regresi linear sederhana untuk memperoleh persamaan regresi yang nantinya digunakan dalam memperkirakan permintaan pada tahun 2026 sampai 2030. Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa permintaan efektif mengalami kecenderungan meningkat dari 442,97 pada tahun 2020 menjadi 468.164 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif dengan peningkatan permintaan pasar terhadap produk coffee shop. Next. Nah, di sini ada perhitungan regresi linear sederhana. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara jumlah penduduk usia 15-34 tahun sebagai target pasar dengan permintaan efektif yang telah dihitung sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi atau B sebesar 0,64, bisa dilihat di sini, dan nilai konstansa atau A sebesar negatif 64,446,93. Dari hasil tersebut, diperoleh persamaan regresi. Next. Nah, diperolehkan hasil regresi Y sama dengan negatif 64
446,93 ditambah 0,64 X. Persamaan ini digunakan untuk memperkirakan jumlah permintaan pada periode berikutnya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa permintaan pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 473.476,85, dan pada tahun 2027 meningkat diperkirakan menjadi 478.639,27, dan di tahun kedua 2028 483.801,70, dan tahun 2029 488.464,13, dan tahun 2030 494 126,56. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan permintaan yang relatif stabil setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar masih memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan dan memberikan peluang bagi kopi kami untuk meningkatkan penjualan di masa mendatang. Next. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran penawaran. Data yang diamati meliputi jumlah produk yang terjual setiap hari dan jumlah produk yang terjual setiap bulan. Berdasarkan hasil pengamatan, total penjualan dari seluruh coffee shop yang dijadikan sampel mencapai 8.850 produk per bulan. Selanjutnya, jumlah tersebut dikalikan dengan 12 sehingga diperoleh total penawaran sebesar 106.200 produk per tahun. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat banyak pelaku usaha coffee shop di Kota Bandung, jumlah produk yang ditawarkan masih berada di bawah jumlah permintaan yang telah dihitung sebelumnya. Oleh karena itu, masih terdapat peluang pasar yang dapat dimanfaatkan oleh kopi kami. Hasil pengukuran penawaran ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan peramalan penawaran untuk mengetahui perkembangan tingkat persaingan pada masa yang akan datang. Next. Eh, Langkah berikutnya adalah melakukan peramalan penawaran untuk memperkirakan jumlah produk yang akan ditawarkan oleh para pesaing selama 5 tahun ke depan. Peramalan penawaran dilakukan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan sebesar 5% per tahun. Asumsi pertumbuhan ini digunakan karena industri coffee shop masih berkembang dan jumlah pelaku usaha diperkirakan akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah penawaran pada tahun 2026 diproyeksi sebesar 111.510 produk, pada tahun 2027 sebesar 117.86 produk, meningkat selanjutnya pada tahun 2028 122.940 produk, dan pada tahun 2029 129.87 produk, dan 2030 135.541 produk. Meskipun jumlah penawaran mengalami peningkatan setiap tahun, pertumbuhan masih relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pasar coffee shop masih berkembang dan tingkat persaingan akan semakin meningkat pada masa mendatang. Next. Selanjutnya, ada target produksi atau kapasitas produksi. Penetapan target produksi dilakukan berdasarkan kemampuan operasional usaha, kapasitas tempat, jumlah tenaga kerja, serta peluang pasar yang masih tersedia. Pada tahun pertama, kopi kami menargetkan penjualan sebanyak 120 produk per hari, dengan asumsi operasional selama 30 hari. 30 hari dalam 1 bulan, maka jumlah penjualan yang ditargetkan sebesar, eee 3.600 produk per bulan atau 43.200 produk per tahun. Untuk mengantisipasi pertumbuhan, pasar dan perkembangan usaha, target produksi diproyeksikan meningkat, sebesar 5% setiap tahun. Eee, Kapasitas produksi pada tahun 2027 menjadi, 45.360 produk, pada tahun 2028 sebesar 47.628 produk, pada tahun, 2029 sebesar 50.000, pada tahun, 2030 mencapai 52.510 produk. Eee, pada tabel, dapat dilihat bahwa kapasitas produk mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dilakukan untuk menyesuaikan pertumbuhan permintaan yang telah diproyeksikan sebelumnya, sehingga kopi kami dapat memenuhi kebutuhan konsumen, tanpa mengalami kekurangan kapasitas, produksi. Selanjutnya ada market potensial. Perhitungan ini dilakukan dengan mengurangi jumlah permintaan yang diproyeksikan dengan jumlah penawaran yang tersedia di pasar. Semakin besar seleksi antara permintaan dan penawaran, maka semakin besar pula peluang pasar yang masih dapat dimasuki oleh perusahaan. Pada tahun 2026 jumlah,
Jumlah, permintaan diproyeksikan sebesar, eee, 472.671 produk, sedangkan jumlah penawarannya sebesar, 111.510 produk. Dari hasil tersebut, diperoleh market potensial sebesar 361.161. Pada tahun 2027, market potensial sebesar 360.693. Pada tahun 2028, market potensial sebesar 358.747. Pada tahun 2029, 357.107. Pada tahun 2030 sebesar 355.160. Walaupun, market potensial mengalami sedikit penurunan setiap tahunnya akibat meningkatnya penawaran dari para pesaing, jumlah peluang pasar yang tersedia masih tergolong sangat besar. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah permintaan masih jauh lebih besar dibandingkan jumlah penawaran yang tersedia. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa pasar belum, sepenuhnya terpenuhi sehingga masih terdapat peluang yang cukup besar bagi kopi kami untuk memperoleh konsumen dan meningkatkan penjualannya. Eee, Lalu selanjutnya ada market share. Jadi pada tahun, 2026, kopi kami menargetkan penjualan sebesar 43.200 produk per tahun, jika dibandingkan dengan jumlah permintaan sebesar 472.601 produk, maka diperoleh market share sebesar, 9,14%. Pada tahun 2027, market share meningkat menjadi sekitar, 9,51%. Pada tahun 2028, 9,89, pada tahun 2029, 10,29, dan pada tahun 2030, 10,70%. Peningkatan market share ini menunjukkan bahwa kopi kami memiliki target pertumbuhan, yang bertahap dan realistis. Meskipun target penjualan kami meningkat setiap tahun, pangsa pasar yang ditargetkan masih relatif kecil dibandingkan total permintaan yang tersedia di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa target penjualan yang ditetapkan masih, memungkinkan untuk dicapai karena jumlah permintaan pasar jauh lebih besar dibandingkan jumlah produk yang akan dijual oleh kopi kami. Selanjutnya, penetapan harga. Penetapan harga ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu, yang pertama ada biaya produksi, biaya operasional, terus, kondisi pasar, harga pesaing, serta daya beli konsumen yang menjadi target pasar kopi kami. Selain mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan, harga juga ditentukan agar tetap kompetitif dibandingkan kopi shop lain yang berada di sekitar, lokasi usaha kami. Harga yang ditetapkan tidak terlalu tinggi sehingga dapat diterima oleh konsumen, namun, tetap mampu memberikan, keuntungan bagi perusahaan. Strategi penetapan harga yang digunakan adalah cost plus pricing, yaitu, harga jual ditentukan berdasarkan total biaya yang dikeluarkan, ditambah margin keuntungan yang diinginkan perusahaan. Melalui metode ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap produk yang dijual mampu menutupi, biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan yang memadai. Lalu selanjutnya kita memasuki ke aspek keuangan. Selanjutnya di aspek keuangan ada aktiva. Pada tahap ini kami menghitung kebutuhan aktiva yang diperlukan untuk mendukung operasional coffee shop kami. Di sini ada aktiva berwujud. Untuk aktiva berwujud, kebutuhan investasi meliputi berbagai peralatan utama eh, dan fasilitas pendukung operasional coffee shop. Beberapa aset utama yang dibutuhkan antara lain mesin espresso, grinder kopi, timbangan digital, dan lain sebagainya bisa dilihat pada tabel ini. Seluruh aset tersebut dibutuhkan untuk mendukung proses produksi, pelayanan pelanggan, serta menciptakan suasana coffee shop yang nyaman dan sesuai dengan konsep usaha yang direncanakan. Berdasarkan hasil perhitungan, total kebutuhan aktiva berwujud sebesar 308.800.000. Dan di sini ada aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud tersebut meliputi biaya desain logo dan branding, desain interior dan konsep, bisa dilihat di tabel dan seterusnya. Eee, Total kebutuhan aktiva tidak berwujud sebesar 18 juta. Dengan demikian total kebutuhan investasi awal yang diperlukan untuk, pengadaan aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud adalah sebesar 326.800.000. Nilai investasi ini menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan dana dan pengembangan usaha kopi kami. Next. Selanjutnya ada penyusutan. Perhitungan penyusutan dilakukan karena aset seperti mesin espresso,
kalender kopi, rakbar, dan penyimpanan, seller display, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada tabel. Dalam penelitian ini, eh, peralatan ini akan mengalami penurunan nilai seiring waktu dan penggunaan. Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode garis lurus, straight line method, yaitu nilai perolehan dibagi umur ekonomi aset. Umur ekonomis diterapkan berdasarkan karakteristik dan masa manfaat masing-masing aset. Diperoleh total biaya penyusutan sebesar 41.850.000. Next. Selanjutnya ada modal kerja selama 1 tahun. Komponen modal kerja yang dihitung meliputi biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya listrik, air, internet, biaya pemasaran, perlengkapan, operasional, serta berbagai biaya pendukung lainnya yang diperlukan selama 1 tahun. Pada tabel dapat dilihat seluruh kebutuhan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh kopi kami selama 1 tahun. Biaya terbesar berasal dari pembelian bahan baku dan, bahan penolong karena kedua komponen tersebut digunakan secara terus-menerus dalam proses produksi. Selain itu, terdapat biaya tenaga kerja, utilitas, dan biaya operasional lainnya yang mendukung kegiatan usaha. Berdasarkan hasil perhitungan, total, kebutuhan modal kerja selama 1 tahun sebesar 900.043.350. Berdasarkan, kebutuhan modal kerja menunjukkan bahwa, usaha kopi shop tidak hanya membutuhkan investasi awal berupa aset, tetapi juga memerlukan dana operasional yang cukup untuk menjaga kelangsungan usaha. Dengan menyediakan modal kerja yang memadai, kopi kami dapat menjalankan operasional secara optimal tanpa mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan produksi maupun, pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, jumlah kebutuhan dana selama 1 tahun. Perhitungan kebutuhan dana diperoleh dari penjumlahan antara kebutuhan investasi atau aktiva tetap dengan kebutuhan modal kerja selama 1 tahun. Berdasarkan hasil, perhitungan, kebutuhan investasi atau aktiva tetap sebesar, Rp300.080.800.000, sedangkan kebutuhan modal modal kerja selama 1 tahun sebesar Rp900.043.350.000. Dengan demikian, total kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan usaha kopi kami adalah sebesar Rp1.252.150.000. Total kebutuhan dana tersebut dapat dilihat bahwa porsi terbesar berasal dari modal kerja. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kopi shop memerlukan dana, operasional yang cukup besar untuk mendukung kegiatan produksi, pelayanan, dan operasional sehari-hari. Sementara itu, investasi awal digunakan untuk menyediakan berbagai fasilitas dan peralatan yang menunjang kegiatan usaha dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya ada sumber dana. Sumber dana yang digunakan berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan pinjaman bank. Modal sendiri sebesar 60% dari total kebutuhan dana atau sebesar 751.290.000. Dana ini berasal dari pemilik usaha sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan bisnis. Sedangkan 40% sisanya atau sebesar sebesar 500.860.000 diperoleh melalui pinjaman bank mandiri. Komposisi ini dipilih karena dianggap cukup ideal. Porsi modal sendiri lebih besar dibandingkan pinjaman pinjaman sehingga risiko keuangan perusahaan dapat diminimalkan, namun tetap memungkinkan perusahaan memperoleh tambahan dana untuk mendukung operasional usaha. Selanjutnya angsuran kredit, karena sebagian kebutuhan dana berasal dari pinjaman bank, maka perlu dilakukan perhitungan angsuran kredit yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pinjaman yang digunakan sebesar Rp500.860.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun atau setara dengan 1% per bulan. Jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 3 tahun atau sekitar 36 bulan. Pinjaman yang digunakan sebesar 500 dihitung menggunakan 500 juta dihitung menggunakan bunga per bulan, digunakan rumus B sama dengan P dikali I, di mana P merupakan jumlah pinjaman dan I merupakan tingkat bunga per bulan. Berdasarkan perhitungan diperoleh bunga sebesar 5.800.000 per bulan. Selanjutnya dihitung angsuran pokok per bulan dengan membagi jumlah pinjaman terhadap jangka waktu pinjaman. Berdasarkan perhitungan diperoleh angsuran pokok sebesar 13.912.778 per bulan. Total angsuran per bulan
diperoleh dari penjumlahan angsuran pokok dan bunga sehingga total angsuran yang harus dibayar setiap bulan sebesar 18.921.378. Jika dihitung dalam 1 tahun, total pembayaran angsuran kredit sebesar 227.056.53 tahun. Pada tahun pertama, sisa pinjaman menjadi 333.966.667. Tahun kedua, sisa pinjaman berkurang menjadi 166.953.333. Tahun ketiga, seluruh pinjaman telah lunas sehingga tidak terdapat sisa pinjaman. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman selama 3 tahun. Selain itu, besarnya angsuran yang akan dibayarkan masih berada dalam batas yang dapat ditangguh oleh usaha berdasarkan proyeksi pendapatan yang telah dihitung sebelumnya. Next. Di sini ada harga pokok produksi. Biaya bahan baku meliputi seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman dan makanan seperti biji kopi, susu, gula, sirup, dan lain-lain. Bisa dilihat pada tabel. Biaya tenaga kerja meliputi gaji yang terlibat langsung dalam proses produksi dan pelayanan. Sedangkan biaya overhead mencakup biaya pendukung seperti listrik, air, gas, internet, perlengkapan kebersihan, dan biaya operasional lainnya yang menunjang kegiatan produksi. Pada tabel dapat dilihat rincian pembiayaan yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk selama satu periode usaha. Seluruh komponen biaya tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh total harga pokok produksi menjadi dasar dalam penentuan harga jual sekitar 93.600 per tahun. Next. Selanjutnya ada HPP per produk, karena kopi kami memiliki, berbagai jenis menu, pada slide ini kami hanya menampilkan 2 produk sebagai sampel perhitungan, yaitu ice kopi kami dan ice kopi susu gula aren. Perhitungan untuk menu lainnya dilakukan dengan metode yang sama. Jadi yang pertama ada ice kopi kami. Dalam 1 cup produk ini terdapat beberapa komponen bahan baku. Total, biaya bahan baku yang dibutuhkannya sebesar 4.405 per cup. Selain bahan baku, terdapat juga biaya kemasan sebesar 2.400, biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.333, dan biaya overhead pabrik sebesar 2.400. Setelah seluruh biaya dijumlahkan, diperoleh HPP sebesar 10.538 per cup. Produk ini dijual dengan harga 32.000 per cup, sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 21.462 untuk setiap produk yang terjual. Lalu produk yang kedua adalah ice kopi susu gula aren. Bahan baku yang digunakan terdiri dari espresso double shot, fresh milk, gula aren cair, dan es batu. Karena penggunaan, gula aren dan komposisi bahan bakunya yang lebih besar, total biaya bahan baku produk ini mencapai 20.745 per cup. Kemudian ditambahkan dengan biaya, kemasan sebesar 2.400, biaya tenaga kerja sebesar 1.333, dan biaya overhead pabrik sebesar 2.400. Sehingga total HPP yang diperoleh sebesar, 26.878 per cup. Dengan harga jual sebesar 30.000 per cup, produk ini menghasilkan laba kotor sebesar 3.122 per cup. Eee, dari kedua contoh produk tersebut dapat dilihat bahwa setiap menu memiliki struktur biaya yang berbeda-beda. Perbedaan biaya bahan baku menyebabkan HPP dan keuntungan yang diperoleh setiap produk juga berbeda. Selanjutnya ada, proyeksi penjualan. Perhitungan dilakukan berdasarkan target penjualan yang telah ditetapkan sebelumnya serta, harga jual produk yang berlaku. Jadi pada tahun 2026 kopi kami menargetkan penjualan sebanyak 43.200 produk per tahun dengan nilai penjualan sebesar 1.163.080.088.000. Seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan pasar, jumlah penjualan diproyeksikan meningkat, sebesar 5% setiap tahun. Pada tahun 2027, penjualan, diperkirakan mencapai 1.200.000.083 sekian, dengan jumlah produk terjual 45.360. Pada tahun 2028 meningkat menjadi 1.400.014 sekian, dengan total penjualan 47.628. Pada tahun 2029 diproyeksikan mencapai 1.500.059 sekian, dengan jumlah penjualan 50.000 produk, sedangkan pada tahun 2030
Nilai penjualan, diperkirakan mencapai 1.700.000.019 sekian dengan, penjualan sebanyak, 52.510. Dari hasil proyeksi, tersebut dapat dilihat bahwa penjualan mengalami peningkatan, secara konsisten setiap tahun. Kenaikan didorong oleh pertumbuhan kapasitas produksi, meningkatnya permintaan pasar, serta strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan. Selain itu, pertumbuhan penjualan yang stabil menunjukkan bahwa target yang ditetapkan masih realistis dan dapat dicapai sesuai dengan potensi pasar yang tersedia. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Laporan laba rugi ini disusun berdasarkan proyeksi penjualan, biaya produksi variabel, biaya tetap, bunga kredit, dan pajak UMKM. Pada tahun pertama, kopi kami diproyeksi memperoleh penjualan sebesar 1.163.808.000 dari total penjualan 43.200 produk. Seiring peningkatan jumlah penjualan sebesar 5% setiap tahunnya, pendapatan juga mengalami peningkatan sehingga mencapai 1.719.384.642 pada tahun kelima dengan total penjualan 52.510 produk. Biaya produksi variabel terdiri dari biaya bahan baku, kemasan, dan tenaga kerja langsung. Total biaya produksi variabel pada tahun pertama sebesar 703.750.000 dan meningkat secara bertahap menjadi 855.412.523 pada tahun kelima. Kenaikan ini terjadi karena volume produk yang semakin besar setiap tahunnya. Dan setelah penjualan dikurangi biaya produksi variabel, diperoleh laba kontribusi. Pada tahun pertama, laba kontribusinya sebesar 460 juta 58, kemudian meningkat menjadi 863.972.118 pada tahun kelima. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penjualan mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap keuntungan perusahaan. Biaya tetap meliputi gaji karyawan, biaya sewa, keamanan, wifi, dan lain-lain. Bisa dilihat pada tabel. Total biayanya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya sebesar 255.650.000, dan setelah laba kontribusi dikurangi biaya tetap diperoleh EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak. Nilai EBIT meningkat dari 204.408.000 pada tahun pertama menjadi 299.273.753 pada tahun kelima. Karena perusahaan menggunakan pinjaman bank, maka pada 3 tahun pertama masih terdapat beban bunga kredit sebesar 60.103.200 per tahun. Setelah dikurangi bunga kredit, diperoleh EBT atau laba sebelum pajak sebesar 144.304.800 pada tahun pertama dan meningkat hingga 299.273.753 pada tahun kelima. Selanjutnya perusahaan dikenakan pajak UMKS sebesar 0,5% dari omset sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah dikurangi pajak, diperoleh earning after tax atau laba bersih perusahaan. Laba bersih pada tahun pertama sebesar 138.485.760, kemudian meningkat menjadi 158.330.227 pada tahun ketiga menjadi 180.157.705 dan pada tahun keempat 264.269.390 dan pada tahun kelima 290.676.830. Next, selanjutnya menghitung ARR atau average rate of return. Langkah pertama adalah menghitung rata-rata laba bersih atau average earning after tax. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh laba bersih selama 5 tahun, kemudian dibagi 5. Berdasarkan hasil perhitungan total laba bersih selama 5 tahun sebesar 1.331.919.712 dibagi 5 sehingga diperoleh average earning after tax sebesar 206.383.942 per tahun. ARR dihitung menggunakan total investasi sebesar 1.252.150. Karena dalam metode ARR investasi dibagi 2,
Untuk memperoleh nilai investasi rata-rata, maka nilai investasi rata-ratanya sebesar 626.775.000. Hasil ini menunjuk eh, ber- hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan diperoleh, ARR adalah 33%, dan hasil ini menunjukkan bahwa setiap tahun usaha mampu menghasilkan keuntungan rata-rata sebesar 33% dari investasi yang ditanamkan. Eh, Investasi yang tadi investasi tanpa pinjaman, sekarang yang dengan pinjaman, investasi yang dihitung hanya berasal dari modal sendiri, yaitu sebesar 751.290.000 dibagi dua, menjadi rata-ratanya menjadi 375.645.000. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh ARR sebesar 55%. Nilai ARR ini lebih tinggi dibandingkan tanpa pinjaman tadi karena modal yang ditanamkan pemilik lebih kecil, sementara keuntungan yang diperoleh relatif tetap. Next. Baik, selanjutnya ada, arus kas tanpa pinjaman. Pada arus kas masuk, nilai penjualan meningkat, setiap tahun seiring dengan pertumbuhan penjualan sebesar, 5%. Pada tahun pertama, pada tahun nol terdapat, investasi awal sebesar, eee, 1.200.052.150.000 yang digunakan, untuk membiayai kebutuhan investasi dan modal kerja. Selanjutnya, pada tahun operasional, arus kas, keluar terdiri dari biaya bahan baku, kemasan, tenaga kerja langsung, gaji, karyawan, biaya sewa, keamanan, WiFi, sistem kasir, administrasi, pemasaran dan branding, air dan listrik, serta, pajak UMKM. Total arus kas keluar pada tahun pertama sebesar 900.023 sekian, kemudian meningkat menjadi, 900.059 sekian pada tahun kedua. Pada tahun ketiga 900.096 sekian, pada tahun keempat 1.036.000.000 sekian, dan pada tahun kelima 1.077.000.000. Peningkatan ini terjadi karena volume produksi dan penjualan yang semakin besar sehingga biaya operasional juga ikut meningkat. Lalu, lalu ada cash and flow. Setelah arus kas masuk dikurangi arus kas keluar, diperoleh cash and flow atau arus kas bersih. Pada tahun nol, cash flow bernilai negatif sebesar 1.253.350.000 karena perusahaan mengeluarkan investasi awal. Selanjutnya pada tahun pertama, diperoleh arus kas bersih sebesar 243 sekian. Pada tahun kedua sebesar 323 sekian, pada tahun ketiga, 417 sekian, pada tahun keempat 523 sekian, dan pada tahun kelima mencapai 641 juta sekian. Selanjutnya ada buyback, period tanpa pinjaman. Eee, perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan total investasi awal dengan arus kas masuk yang diperoleh perusahaan. Investasi awal yang digunakan sebesar 1.250.150.250 dan net inflow sebesar 1.163.088.000. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai payback period sebesar 1,076 tahun. Nilai tersebut kemudian dikonversikan, menjadi waktu yang lebih mudah dipahami, yaitu, sekitar 1 tahun 27 hari. Artinya perusahaan, eee, membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 27 hari untuk mengembalikan seluruh investasi yang telah ditanamkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa waktu pengembalian investasi relatif cepat jika dibandingkan dengan umur proyek yang direncanakan selama 5 tahun. Semakin cepat investasi kembali, maka semakin kecil resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya ada net present value atau NPV.
Dalam penelitian ini digunakan tingkat diskonto sebesar, 12% sesuai dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perencanaan usaha. Setiap arus kas masa depan dikalikan dengan, present value interest factor sebesar 12% untuk memperoleh nilai sekarang atau present value. Berdasarkan hasil perhitungan, total present value seluruh arus kas selama 5 tahun sebesar Rp5.350.000.350 sekian. Kemudian nilai tersebut dikurangi dengan investasi awal sebesar, 1.252.150.000 sehingga diperoleh nilai NPV sebesar 3.783 sekian. Nilai NPV yang diperoleh nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai manfaat yang diterima perusahaan lebih besar dibandingkan investasi yang dikeluarkan. Dengan kata lain, proyek mampu menghasilkan keuntungan bersih setelah, memperhitungkan nilai waktu uang. Selanjutnya indeks profitabilitas. Nilai tersebut lebih besar dari satu, yang berarti setiap Rp1 investasi mampu menghasilkan manfaat sebesar 4,2, yang artinya layak. Selanjutnya ada internal rate of return. Dalam perhitungan ini digunakan 2 tingkat diskonto, yaitu yang pertama 12% dan yang kedua 99%. Pada tingkat diskonto 12% diperoleh, NPV positif sebesar 3.783 sekian, sedangkan pada tingkat diskonto 99% diperoleh NPV negatif sebesar, 900.027.3.602. Karena NPV berubah dari positif menjadi negatif, maka nilai IRR berada di antara 2 tingkat diskonto. Berikutnya IRR. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai IRR sebesar, 98,79%. Eee, Hal ini menunjukkan bahwa proyek mampu menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam analisis, yaitu sebesar 12%, nilai IRR jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang dihasilkan proyek masih mampu, menutupi biaya modal yang digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai IRR sebesar 98,79% lebih besar daripada tingkat diskonto sebesar 12%. Baik, selanjutnya arus kas dengan pinjaman. Selain menghitung arus kas tanpa pinjaman, kami juga menyusun arus kas dengan pinjaman untuk melihat pengaruh penggunaan kredit bank terhadap kondisi keuangan usaha. Pada skenario ini, sebagian kebutuhan dana diperoleh dari pinjaman bank sebesar 500 juta 860.000, sedangkan modal sendiri yang digunakan sebesar 751.290.000. Pada tahun ke-0, investasi yang dikeluarkan sebesar 751.290.000 karena sebagian kebutuhan dana telah ditutup oleh pinjaman bank. Oleh karena itu, nilai investasi awal pada skenario dengan pinjaman lebih kecil dibandingkan skenario tanpa pinjaman. Eh, Arus kas masuk berasal dari penjualan produk dan nilainya sama dengan skenario sebelumnya. Pada tahun pertama penjualan sebesar 1.163.808.000 dan meningkat hingga 1.719.384.642.000 pada tahun kelima. Seiring dengan pertumbuhan penjualan sebesar 5% per tahun, eh, perbedaan utama pada skenario ini terletak pada adanya angsuran pokok dan bunga kredit yang harus dibayar selama 3 tahun pertama. Angsuran pokok sebesar 166.953.333 per tahun, sedangkan bunga kredit sebesar 60.103.200 per tahun. Kedua komponen tersebut menjadi tambahan arus kas keluar yang harus ditanggung perusahaan selama masa pinjaman. Setelah seluruh arus kas masuk, dikurangi arus kas keluar, diperoleh arus kas bersih atau cash flow. Pada tahun pertama, cash flow sebesar 13.382.427.000. Tahun kedua meningkat menjadi 96.905.093.000. Tahun ketiga 190.741.225.000.
Setelah pinjaman lunas pada tahun ketiga, cash flow meningkat cukup signifikan, menjadi 523.255.311.000 eee, pada tahun keempat, dan pada tahun kelima 641.575.195.000, jika dibandingkan pada skenario tanpa pinjaman yang sebelumnya arus kas pada 3 tahun pertama memang lebih rendah karena perusahaan masih harus membayar angsuran pokok dan bunga kredit. Namun setelah pinjaman lunas, arus kas perusahaan meningkat cukup signifikan, karena tidak lagi dibebani kewajiban pembayaran kredit. Next, di sini uh, ada perhitungan payback period. Selain menghitung payback period pinjaman, kami juga menghitung payback period dengan pinjaman bank. Tujuannya untuk mengetahui berapa lama modal yang benar-benar dikeluarkan oleh pemilik usaha yang dapat kembali. Pada skenario ini investasi yang berasal dari modal sendiri sebesar 751.290.000, sedangkan net inflow tahun pertama sebesar 1.163.808.000. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai payback period sebesar 0,6455 tahun. Nilai tersebut kemudian dikonversikan ke dalam bulan dan hari, 0,6455 dikali 12 menjadi 7,746. Selanjutnya, bagian desimal dikonversikan menjadi hari sehingga diperoleh hasil sekitar 22,38. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal sendiri adalah sekitar 7 bulan 22 hari. Nah, selanjutnya ada perhitungan NPV. Eh, Metode ini digunakan untuk mengetahui nilai tambah yang dihasilkan proyek setelah memperhitungkan nilai waktu uang. Dalam perhitungan ini digunakan tingkat diskonto sebesar 12%, arus kas pada setiap tahun dikalikan dengan faktor PVIF 12% sehingga diperoleh nilai sekarang atau present value dari masing-masing arus kas. Berdasarkan hasil perhitungan total present value selama 5 tahun sebesar 5 miliar 35.593.234. Kemudian nilai tersebut dikurangi dengan investasi awal sebesar 751.290.000, sehingga diperoleh nilai NPV sebesar 4.284.303.234.000. Selain NPV diperoleh pula nilai indeks profitabilitas 6,70. Artinya dana yang diinvestasikan mampu menghasilkan manfaat sebesar 6,70.000. Nilai NPV yang positif menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan investasi yang dikeluarkan. Selain itu, nilai NPV pada skenario dengan pinjaman lebih tinggi karena dibandingkan skenario tanpa pinjaman karena investasi awal yang berasal dari modal sendiri lebih kecil. Next, setelah mengetahui bahwa proyek menghasilkan NPV positif, langkah selanjutnya adalah menghitung internal rate of return atau IRR untuk menghitung tingkat pengembalian investasi yang dihasilkan pada skenario dengan pinjaman. IRR dalam perhitungan ini digunakan dua tingkat diskonto. Pada tingkat diskonto 12% diperoleh NPV positif sebesar 4.284.303.234. Kemudian dilakukan percobaan menggunakan tingkat diskonto 300% dan diperoleh NPV negatif sebesar 142.065.664. Karena NPV berubah dari positif menjadi negatif, maka nilai IRR berada di antara kedua tingkat diskonto tersebut. Selanjutnya, interpolasi menggunakan rumus IRR berdasarkan hasil perhitungan diperoleh IRR sebesar 290,76%. Nilai IRR sebesar 290,76% itu menunjukkan bahwa usaha mampu menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam analisis, yaitu sebesar 12%. Nilai IRR tersebut jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan usaha masih sangat mampu menutupi biaya modal maupun biaya pinjaman yang digunakan. Next. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup,
Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, baik dari aspek pasar maupun aspek keuangan, usaha kopi kami dinyatakan layak untuk dijalankan. Dari segi aspek pasar, usaha kami memiliki peluang yang cukup baik karena didukung oleh pertumbuhan permintaan konsumen, target pasar yang jelas, serta lokasi usaha yang strategis. Selain itu, hasil pengukuran dan pelamaran permintaan menunjukkan adanya potensi peningkatan penjualan di masa mendatang. Lalu dari segi aspek, keuangan, seluruh indikator kelayakan investasi menunjukkan hasil yang positif. Nilai ARR mencapai, 33% tanpa pinjaman dan 55% dengan pinjaman. Payback period menunjukkan, bahwa modal dapat kembali dalam waktu 1 tahun 27 hari untuk, tanpa pinjaman, dan 7 bulan 22 hari untuk dengan pinjaman. Kemudian nilai NPV yang diperoleh bernilai positif, yaitu sebesar, 3,78 miliar tanpa pinjaman dan 4,28 miliar dengan pinjaman. Selain itu nilai IRR yang dihasilkan juga jauh di atas tingkat diskoto sebesar 12%, yaitu 98,79% tanpa pinjaman dan 290,76% dengan pinjaman. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa, usaha kopi kami memiliki proyeksi yang baik, mampu menghasilkan, keuntungan yang menarik, serta layak untuk dikembangkan sebagai bisnis coffee shop yang berkelanjutan. Demikian pemaparan studi kelayakan bisnis, kopi kami yang telah kami susun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.